Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man akala al-halala sofa dinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun lida'watihi hijabun. Jadi pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang makan barang yang halal, maka orang itu agamanya murni. Murni artinya tidak kecampuran dengan yang lain. Sekalipun hukum Islam yang dipakai itu tidak bisa ditambah-tambahi. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya itu tipis. Yang dimaksud tipis di sini, ketika ada sesuatu yang baik, himbauan yang baik, entah itu dari orang yang kecil di bawah kita, ataupun untuk orang lain yang tidak ngali, dia tetap menerima, tetap masuk di akalnya sehingga dipakai. Dan tipis di sini artinya orang itu enggak selalu melanggar peraturan Allah terus. Inginnya berbakti kepada Allah, inginnya takwa kepada Allah, inginnya selalu dan selalu mencari kebaikan. Karena orang itu yang dimakan adalah makanan-makanan yang halal. Tapi sebaliknya, waman akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa ba'ufa yaqinuhu wa hajiba Allahu ta'ala da'watahu wa qallat ibadatuhu. Orang yang makan harta yang haram, mohon maaf, harta yang haram itu sering saya sampaikan, bukan berarti harta yang haram itu bondolek nyolong tok niku mboten, bondolek ngentit mboten, bondolek ngerampok niku mboten emang niku. Ketika kita ini menanam padi banyak, panen sampai 2 ton, 3 ton, bahkan sampai 10 ton, ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu kecampuran harta yang haram, karena harta yang belum dizakati, belum dikeluarkan zakatnya, itu miliknya sebagian daripada orang miskin, fakir miskin. Karena itu walaupun banyak panen dari kita sendiri, yang nanam kita sendiri, kalau tidak dizakati, maka harta itu masih kecampuran harta yang tidak enak atau mungkin harta yang haram. Mata qalbuhu, ketika kita makan harta yang haram, maka itu hatinya akan mati. Matine atine seseorang itu bukan nggak bisa berpikir, tapi berpikirnya itu selalu maksiat, berpikirnya itu selalu jauh dari Allah, berpikirnya itu selalu menjauh dari Allah, nggak mau ingin kebaikan. Jadi ketika ada kebaikan dia menghindar, ketika ada kebaikan dia selalu berlari dari kebaikan. Tidak apik nggak gelemi apa? Ketika ada kemaksiatan berangkat. Itu ciri-ciri orang-orang yang makan harta haram.
mata kolbu, apalagi hati kita ketika makan harta yang haram, nggak mau mengingat Allah, nggak mau bertafakur kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, maka orang itu akan jauh dari Allah sejauh-jauhnya, karena terhalang, terhijab dengan harta yang dimiliki itu adalah haram. Wa khafadinuhu, dia itu selalu enteng, sangat ringan ketika ada kemaksiatan itu dijalankan. Ketika agama melarang, justru dia menjalankan. Ketika agama itu memerintahkan untuk baik, maka dia akan menjauh dari agama itu. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan yang ketiga, keyakinannya itu apes, lemah. Artinya kepercayaan yang Gusti Allah, imane karo Gusti Allah kuwi isik ngambang. Isik ngambang kuwi mek gur ning lisan tok imane. Jadi percayaan Gusti Allah mek gur ning lisan. Kesandung innalillahi. Ada orang mati innalillahi. Ada yang sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Tapi orang-orang yang seperti ini hanya cuma di lisan aja. Cuma di lisan aja percaya kepada Allah, nggak sampai masuk ke dalam hati. Karena apa? Dialing-alingi karo perkara sing haram kuwi mau, sehingga tidak mengenal Allah. Keyakinannya tipis. Wahajaballahu da'watahu, ketika dia berdoa kepada Allah, itu akan dihijab sama Allah, tidak akan diberi kemudahan kepada Allah, tidak akan dikabulkan doanya kepada Allah, karena makan harta yang haram. Doanya dialing-alingi Gusti Allah, sehingga dongane nggak dikabulkan. Nah, orang-orang yang seperti inilah termasuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul azab. Cepatlah kamu kembali kepada Allah dan pasrahkan dirimu kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Nah, datangnya kematian itu adalah datang dengan tiba-tiba. Dalam waktu yang dekat kita nggak sakit mati, masuk angin mati, sakit perut mati. Jadi idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu menjemput kita ini tidak bisa diundur satu langkah pun, dan tidak bisa diajukan satu langkah pun. Maka untuk itu, mumpung nyawone dhewe isik di dalam kandungan badan, wa anibu, cepatlah kamu kembali kepada Allah. Jangan selalu menjauh dari Allah. Berapa tahun kita ini jauh dari Allah? Berapa puluh tahun kita ini meninggalkan Allah? Berapa puluh tahun kita tidak kenal Allah? Sekalipun orang itu menjalankan sholat, ketika tidak mencari ilmu tauhid, tetap orang itu akan jauh dari Allah. Karena ilmu tauhid itu sangat penting dan sangat kita harapkan untuk mencari Gusti Allah, untuk bertemu Allah. Ojo suwe-suwe
nek aduh karo Gusti Allah. Pak, saya kan sudah sholat. Sholat kita ini tauhidnya ada enggak? Ketika kita sholat ini, di mana hati kita? Ketika kita menjalankan sholat, hati kita ini ada Allah apa ada sesuatu selain Allah? Ini yang perlu kita gali dan yang perlu kita kaji. Ketika kita sholat yang puluhan tahun, kita tidak mengenal Allah karena kita tidak mau mempelajari ilmu tauhid, maka kita tidak akan bisa ketemu Allah walaupun sholatnya itu sampai puluhan tahun. Karena tauhidnya nggak digoleki ilmu tauhidnya. Ilmu tauhidnya ora dipelajari, sehingga orang itu nggak tahu iman ibadah awet dhewe iman puluhan tahun, bahkan udah 50 tahun 60 tahun kita tidak mengenal Allah. Iman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab. Cepatlah kamu kembali kepada Allah dan pasrahkan dirimu kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah sebelum datangnya kematian kepadamu. Datangnya kematian itu adalah dengan tiba-tiba, berdatan dengan cara tiba-tiba. Kalau orang yang seperti itu tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau aslimu, maka terusan ayat la tungsurun, maka kamu tidak akan mendapat pertolongan Allah sehingga mati kamu mati yang su'ul khotimah. Nauzubillah subhanallah. Mumpung awake dhewe iki mau isih urip, ayo lekas kembali kepada Allah, karena kembalinya roh ini urusannya dengan Allah. Kalau kembalinya jasad, nanti kita mati, jasad kita sudah busuk menjadi panah. Yang menghadap kepada Allah adalah roh kita, jasad tidak ikut. Mumpung urip neng dunia iki mau jasate isih ono, kanggo ada roh. Lah ada roh iki mau jasad, maka jasad iki mau jangan dibanggakan. Jasad iki mau nggak iso oleh apa-apa, nggak iso ngopo-ngopo. Semua itu adalah milik Allah. Dan yang paling penting adalah hilangkan keakuan kita, sehingga kalau kita bisa menghilangkan keakuan, ilmu itu bukan milik kita, harta bukan milik kita, dan ibadah itu bukan milik kita, surga juga bukan milik kita. Kalau kita bisa menghilangkan keakuan itu, insya Allah kita akan bisa bertemu Allah. Dan kita mempelajari atau mencari ilmu tauhid yang sehingga kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya waqallat ibadatuhu. Ini ciri-ciri orang-orang yang makan barang haram. Ketika kita mempunyai rezeki tidak dizakati, tidak dikeluarkan zakatnya. Waqallat ibadatuhu. Ibadahnya itu cuma sedikit. Ibadah zahire mek saiti, apalagi ibadah batin. Ibadah zahir apa? Awake dhewe salat, awake dhewe istighosah, kita menjalankan yasinan, manakiban dan sebagainya. Itu termasuk ibadah zahir. Kalau ibadah batin, kita selalu mengingat Allah walaupun kita ini tidak di dalam ibadah mahdhah.
Di dalam ghairu mahdoh pun hati kita selalu ingat kepada Allah ketika kita makan barang yang halal. Tapi ketika kita ini makan barang yang haram, maka ibadah batin kita ini cuma sedikit untuk mengingat Allah, cuma sedikit ibadah karo Gusti Allah, nggak pernah eling Allah, nggak pernah zikir Allah, apalagi bertafakur kepada Allah, karena terhijab hatinya sehingga jauh dari Allah. Maka untuk itu dimana saja Anda berada, mari sebelum nyawa kita ini terlepas dari badan, jangan lupa kita mencari ilmu untuk sang akhirat, terutama ilmu tauhid yang bisa kembali kepada Allah. Kalau zahir, saya ulangi lagi, kalau ibadah zahir itu banyak sekali riyaknya. Tapi ketika ibadah batin, kita mengingat Allah, kita zikir Allah, kita tafakur kepada Allah, insya Allah terlepas dari riya. Maka itu yang digunakan nanti di akhirat nanti bukan badan kita, bukan anggota kita, tapi ruh kita yang selalu nanti dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.